Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman SMKJ TV, berjumpa kembali bersama saya Hikmah di Podji TV. Nah, pada segmen Podji TV kali ini di Ramadan yang penuh berkah ya tentunya, kita akan membahas tentang Ramadan tenang, hati lapang nih. Dan saya di sini juga nggak sendirian dong, ya ada Mbak Rosita. Halo Mbak Rosita. Halo. Gimana nih kabarnya Mbak Rosita? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana nih puasanya Mbak Rosita? Ya masih full, belum ada bolong juga. Alhamdulillah hari ke-17 ya. Hari ke-17 Masya Allah, Alhamdulillah. Nah mungkin nanti Mbak Rosita bisa sharing-sharing ya ke teman-teman SMKJ TV yang ada di rumah tentang tema kita kali ini, yaitu yang tadi sempat saya bilang ya, Ramadan tenang hati lapang. Mungkin kita langsung aja ya Mbak Rosita ke pertanyaannya nih, biar teman-teman SMKJ TV yang dari di rumah juga tahu gitu ya. Nah di zaman sekarang ini kan banyak banget nih ada stres, terus depresi. Nah sepertinya kan menjadi masalah yang cukup umum nih. Bagaimana sih dalam Islam itu memandang masalah ini gitu? Dalam Islam, stres dan depresi adalah ujian dari Allah. Nah kita sebagai manusia, kita tuh harus bersabar dan bertawakal diri kepada Allah. Jadi menerima ya, itu berarti bisa diartikan dalam bentuk ujian. Oke. Nah, lalu apa saja sih pendekatan Islam yang bisa kita lakukan untuk mengatasi stres dan depresi? Nah, ada beberapa Islam yang bisa kita lakukan. Satu, meningkatkan diri kepada Allah. Nah, contohnya itu sholat, terus membaca Al-Quran dan berdoa. Dan kedua, meningkatkan berdoa dan berzikir. Dengan berdoa kita bisa mendapatkan ketenangan dan perlindungan diri gitu kan, meningkatkan kualitas ya. Terus bersabar dan bertawakal. Nah, Islam itu kan mengajarkan kita untuk selalu bersabar ya. Terus sama bertawakal agar semua masalah itu kita bisa lewati itu semua gitu Mbak. Ujian-ujian yang datang gitu ya. Jadi karena apa ya, karena kita sebagai umat manusia itu kan tidak bisa ya kayak saya nggak mau ujian seperti ini, saya pengennya lulus aja, nggak ada ujian sama sekali, itu kan nggak bisa ya Mbak Rosita. Terus ada lagi nggak nih? Memperbanyak silaturahmi. Dengan cara itu kan kita bisa berbagi cerita kan dari masalah yang kita hadapi gitu kan, dan kita tuh bisa merasakan dan memberikan dukungan seperti apa ya, dukungan untuk sebisa mungkin kayak kita tuh mau menerima dan kita juga mendukung ya. Seperti kalau ibaratnya nih ya teman-teman, kalau semisal aku itu ibaratnya kan kita itu mengalami perlombaan dan kita mendukung satu sama lain agar itu tidak merasa sendiri, dan mereka juga akan tetap semangat ya dalam menjalani hal itu semua gitu. Nah mungkin ada lagi nggak nih? Dan ada itu melakukan perbuatan baik gitu kan. Islam kan juga mengajarkan kita harus berbuat baik dengan sesama manusia gitu. Contohnya saling menolong dan selalu ya kayak berbuat baik gitu kan, sedekah gitu kan. Masya Allah, apalagi ini di bulan Ramadan ya, pasti banyak sekali. Kalau memang di bulan Ramadan ini kita nggak pernah dipungkiri ya, banyak sekali kayak ajaran-ajaran agama yang mengajarkan kita untuk sholat 5 waktu, yang tadi juga Mbak Risa bilang untuk berbagi sesama manusia. Dan berbagi pun menurut saya memang tidak harus kita memberikan barang, tapi kita menolong itu sama saja kita tuh seperti pahalanya itu sama besarnya gitu ya Mbak Rosita ya mungkin ya. Nah mungkin ini yang terakhir nih Mbak Rosita. Nah di bulan Ramadan ini itu kan banyak kita bisa manfaatkan momen-momen untuk mengatasi stres dan depresi nih. Nah biasanya kan kita biasanya kalau bulan Ramadan itu ada cari takjil dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana sih bisa nih kita tuh memanfaatkan di bulan Ramadan ini untuk mengatasi stres dan depresi seperti topik yang kita bahas tadi awal?
Ya ada itu satu, dengan cara membaca Al-Quran, dan malamnya itu sholat tahajud kan gitu. Memperbanyak ibadah. Ya. Dan kedua itu bersedekah. Berarti sama yang seperti saya bilang Iya. tadi ya, memperbanyak. Tadi ada memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah. Sedekah pun yang tadi seperti saya bilang ya, mungkin Mbak Rosita Iya. ya, tidak hanya tentang kita untuk memberi makanan atau minuman, tapi sekedar kita menolong saja itu Iya. sudah bentuk dari sedekah gitu ya. Ya, menjaga lisan dan menghindari kayak perbuatan yang sia-sia gitu. Perbuatan tercela ya berarti ya. Terus melakukan itikaf. Dengan itu kan kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah gitu. Oke, mungkin ini sudah banyak sekali yang tentang Mbak Rosita itu ya sharing ke teman-teman SMK TV ini ya. Bulan Ramadan sangat penuh keberkahan ya Mbak Rosita ya. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih nih sama Mbak Rosita udah mau sharing-sharing ke teman-teman SMK TV, udah mau berbagi pengetahuan, bagi ilmu kepada teman-teman SMK TV yang ada di rumah. Nah, pemirsa SMK TV, mungkin cukup sekian podcast hari ini, dan tentunya kita juga masih banyak sekali podcast-podcast yang mengedukasi lainnya. Dan tentunya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share YouTube SMK TV. Saya Hikmah dan saya Rosita Latifah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.